Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di sebelah saya malam hari ini adalah Cinta Ratu Nasya. Apa kabar, Cinta? Apa kabar? Baik. Oke, kamu waktu pulang dari menembus mata batin terakhir kali kamu kesini, baik-baik aja kan? Agak khawatir sih waktu itu. Kamu sendiri punya pengalaman mistis lagi nggak? Oh banyak. Karena kan basicnya aku pemain horor ya, film horor ya. Jadi kayak kejadian kayak gitu-gitu tuh udah nggak aneh. Syuting film horor tuh banyak yang bilang katanya ada juga kru atau pemain yang sempat kesurupan. Iya, itu udah pasti sih. Kayak udah nggak aneh sih sebenarnya kalau buat Kamu aku. pernah mengalami kayak gitu? Ya syutingnya itu sekitar 1 bulanan kan. Sekitar 1 bulanan. Jadi tapi mungkin karena waktu itu juga aku ada briefing dulu, ada reading, jadi preparing sebelum, kan kalau syuting film itu beda sama FTV ya. Kalau film itu kita benar-benar penjiwaannya juga luar biasa gitu. Jadi mungkin di sisi lain karena memang satu sisi memang badan aku juga lemah, maksudnya tuh gampang kemasukan gitu. Di sisi lain juga memang karena aku terlalu penjiwaan, jadi mungkin mereka seneng ya kayak gampang jadi masuk. Jadi ada yang masuk. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak lemah dan baik-baik aja. Ya, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu dihantui oleh korban santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Howard. Selamat malam, Howard. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan tentang betapa bencinya saya terhadap saudara saya, sepupu saya. Itu karena dia selalu menghina keluarga saya, selalu membuat onar terhadap keluarga saya, terutama kepada ayah dan ibu saya. Dia mungkin memang sedikit lebih tua dari saya, tapi dia tingkahnya sangatlah tidak saya suka. Karena apa? Karena dia pernah suatu ketika sampai batas akhirnya dia diadu domba oleh saudara saya yang lain dan membawa nama ibu saya. Di situ dia datang ke rumah saya, tapi saya tidak ada. Datang ke ibu saya, dia main tangan, dia pukul ibu saya. Oke, kalau begini caranya dia ternyata, saya nggak akan main fisik terhadap dia. Saya dendam pada dia, saya ingin dia merasakan rasa sakit hati saya selama ini kepada dia. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya pergi ke dukun. Untuk? Santet dia. Setelah saya dari dukun itu, selang beberapa hari, saya dengar kabar dia sakit. Sekarang bagaimana kondisinya? Dia meninggal. Lalu apa yang membuat Anda datang ke menembus mata batin? Ada sedikit penyesalan, tapi saya puas karena dia menderita. Karena dia merasakan rasa sakit saya. Jadi apa tujuannya datang? Saya dihantui. Oleh? Mungkin oleh dia. Enggak pernah kelihatan jelas siapa sebenarnya. Jelas sih enggak, cuman saya lebih tepatnya ada bisikan-bisikan, gangguan yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak. Dan malam hari ini ingin lepas dari gangguan-gangguan itu. Iya. Dan saya juga selalu kadang melintas bayangan hitam, kadang terlihat bayangan putih yang membuat saya sampai mual. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi. Kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Howard, lahir tanggal 6 November 1994. Perasaannya mudah sekali tersinggung, emosinya mudah sekali tersulut oleh hal-hal yang sepele.
saya melihat api dendam yang menyala-nyala dalam jiwanya. Hal itu membuat Howard terus dihantui perasaan bersalah yang menyiksa dirinya. Di dalam tubuh Howard, saya melihat ada sesosok pria berwajah pucat dan menagih nyawa Howard. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Duduk semua. Terima kasih. Oke, sekarang saya berhadapan dengan seorang pemuda bernama Howard, tanggal 8 bulan 11, 1994. Iya. Howard sakit hati dengan sepupunya yang memang sudah bertindak keterlaluan untuk keluarganya. Mengirimkan santet sampai dia meninggal, tapi belakangan sering dihantui oleh makhluk halus. Nggak tahu apakah itu memang sepupunya yang korban santet atau bukan. Dan makanya ingin terlepas dari gangguan tersebut. Tuh. Iya, betul. Oke. Gimana, Roy? Ingin lepas dari dihantui. Nggak tahu apakah yang datang itu sepupunya yang dia santet sampai meninggal atau bukan. Yang datang bukan sepupunya yang dia santet. Justru makhluk-makhluk lain yang lebih besar tingkatannya yang malah datang. Yang saya herankan di sini, Howard sekali marah akan berantakan semuanya, akan chaos. Apanya? Howard itu kalau lagi marah, Kalau dia lagi marah, semuanya hancur. iya, saya curiga Howard dijagain oleh sesuatu gitu. Iya nggak? Saya sih nggak pernah tahu itu. Cuman ibu saya pernah bilang pada saya, ada yang jaga saya. Iya, itu dia justru. Saya ngerasa ada yang ngejagain Howard sih. Gitu. Jadi dia tidak bisa sembarangan keluar masuk seperti itu. Yang menjaga itu sosok seperti apa, Roy? Kakek-kakek, Dan itu memang dari leluhurnya. iya. Kakek-kakek itu memang baik, maksudnya tidak membisiki karena Howard sering mendapatkan bisikan-bisikan itu tadi katanya. Menurut saya sih kakeknya itu setengah-setengah baik, tapi baik kok Howard. Oke. Yang tadi itu yang ngebisikin tuh adalah makhluk yang lain. Sorry Bayu, tapi kalau menurut aku apa mungkin dari sisi psikologi ya, kayak tadi kan kamu tidak melihat langsung wujudnya ya, tapi hanya kayak kamu merasa seperti ada bisikan atau apa segala macam, tapi kamu tidak melihat bentuk wujud langsung kan? Iya. Kayak face to face enggak kan? Enggak. Gitu. Apakah enggak karena itu cuman dari psikologi dia karena dia ngerasa kayak feeling Bersalah. guilty, Iya. jadi dia kayak ngerasa dihantuin Iya, gitu. benar. Jadi kayak halusinasi dia aja sebenarnya gitu. Iya. Kalau kamu ngeliatnya seperti apa, Roy? Saya ngeliatnya sebenarnya dari sisi mata batin saya, Apakah karena memang dia, karena psikolog? ya, karena dia juga depresi. Akhirnya dengan frekuensi tertentu antara manusia dan alam gaib ternyata berbarengan pas kebetulan nempel. Iya kan. Iya, Iya, jadi merasa iya. dia feeling guilty. Awalnya Iya. memang perasaannya adalah sebel gitu dan melankolis dan seperti itu bisa gampang untuk dicuci otaknya. Ya, setuju sih aku kalau kata Roy, depresi Bayu. Mungkin Iya. maksudnya kayak kan pasti psikologi yang namanya membunuh itu ya secara tidak langsung kan membunuh ya. Sampai meninggal Apapun semuanya. tujuan, maksudnya apapun caranya, entah disantet meskipun tidak secara langsung tembak pakai gun gitu, tapi kan ya membunuh namanya tetap kan pasti Iya. yang namanya psikologi itu kan Tapi bukan tujuan saya untuk membunuh dia. Saya hanya ingin dia menderita saja. ya, tapi pada akhirnya dia meninggal kan. Iya. Tapi kamu setelah dia meninggal puas? Puas melihat dia menderita ketika dia menderita. Terus ada penyesalan juga gitu. Oke, saya mau tanya, keluarga kamu tahu kalau dia meninggal karena santet yang kamu Enggak. kirim? Jelas enggak lah. Kalau tahu saya mungkin udah gimana? Bukan keluarganya dia, keluarga kamu. Enggak tahu. Yang sering disakiti oleh korban. Enggak tahu tuh, enggak ada yang tahu, cuma saya deh.
Bayu, tapi berarti setelah tayangan ini keluarganya akan tahu. Iya. Iya. Kamu siap dengan resiko itu? Siap. Karena tujuan saya ya, barat kata saya ingin apa ya, penyesalan ada lagi, maksudnya mengungkapkan penyesalan saya gitu kan. Biar terus ya gangguan-gangguan ini juga hilang gitu. Terus tadi kalau dibilang kayak depresi kayaknya enggak lah. Karena yang saya rasakan tuh ya menyata gitu. Maksudnya meskipun saya nggak ngeliat langsung, tapi bisikan itu tiba-tiba suka ada gitu. Jadi Yang nyuruh kamu, saya untuk mati gitu. kamu tidak merasa itu halusinasi? Bukan. Bisikan yang minta dia untuk mati itu datang dari mana, Roy? Oh, saya curiga dari lokasi tempatnya. Dia juga temperamen, kemudian dia juga ingat-ingat masa lalu, previous life, kemudian juga mendukung kalau lokasinya adalah tebing dan jurang. Oke. Tebing dan jurang. Itu Maksudnya gimana? saat lagi di lokasi yang memang mendukung untuk melakukan bunuh diri, seperti di tebing, jurang, tempat-tempat yang berbahaya. Bisikan itu muncul. Sekarang muncul. Ya, itu karena ada faktor terbesarnya karena emang suasana yang mendukung untuk itu. Jadi bukan faktor bisikan itu yang dominan ya, Roy. Bukan. Oke. Itu dia, boy. Waktu mengirim santet, ritual apa yang dilakukan? Itu sih saya serahkan kepada dukunnya. Tapi yang paling utama itu kata dukunnya, selama kalau saya pengen santet itu berhasil, saya jangan temuin dia. Karena aja ketika dia sakit pun saya nggak temuin dia. Saya nggak lihat dia. Orang tua saya suruh jenguk dia, suruh apa? Saya nggak peduli. Oh, orang tua kamu yang disakitin juga masih nyuruh jenguk? Iya. Karena orang tuanya nggak tahu. Iya, maksudnya kan sepupunya ini sering bikin Iya. masalah Udah di keluarga. nyakitin keluarganya. Oke. Bayu, sorry, Iya. tapi aku pengen tahu Silakan. kejadiannya berapa lama ya? Maksudnya berapa lama yang lalu? Udah berapa lama? Kalau awal mulanya nyantet itu ya ada 3 bulan lebih yang lalu. Oh baru berarti ya, belum hitungan tahun gitu ya? Belum. Berarti masih sangat Ya. hangat sekali ya Roy ya? Iya. Oke. Roy, yang kamu gambar itu apa ya sebenarnya? Mukanya hancur sebenarnya. Ini makhluk apa? Kok genderuwo tapi kayaknya kayak enggak ya? Iblis. Gak ada gua tapi kayak iblis ya. Ini kamu lihat ada di mana? Di dalam dirinya dia bersemayam. Ada pria berwajah pucat dan mengikuti siapa saja. Oke, gangguan seperti apa sih? Boleh diceritain nggak kita semua? Yang sering dialami itu seperti apa kejadiannya? Kalau yang sering saya alami itu ya ketika saya lagi santai gitu, Aha. lagi tenang gitu. Lalu? Itu bisikan tadi. Terus ya ketika kayak melewati tempat-tempat yang emang mendukung gitu kan untuk apa namanya itu bunuh diri atau apa itu kan, mati. Aku benci, mati, gitu. Terus setelah kejadian sepupu saya ini mati, saya sering kayak ada yang lewat, bayangan besar, Lo tau hitam. gak nama korbannya siapa? Nama sepupunya siapa? Nah, sepupunya Oke. John. Lahir di tanggal 1983. ya, Ya? Iya kan? Sepupunya. Ada ngikutin Roy Ada. di sini? Mulai muncul. 1983 terjadinya. Arwahnya masih belum tenang. Kamu sebagai anak ini aja di apa namanya, pelimpahan jasa dengan doa. Saya ngerasa kalau kamu di rumah dan masih ada mama kamu flashback deh. Mama kamu menyebut kamu nama kecilnya, ya kan? iya. Apa ya yang boleh saya tahu gak?
Nama panggilannya siapa? Panggilan kecilnya. sepupu saya. Yes. Nama kecil. Panggilan dari kecil ibu. Iya. Mohon maaf, saya hanya berkata jujur apa adanya ya. Mas Howard, mohon maaf sekali. Mas Howard waktu itu pernah buang di dalamnya. Ya. Jadi kamu tidak peduli dan kamu membuang spermanya di dalam rahim tersebut. Ya kan? Iya. Terus? Yang saya sedihkan, kenapa kamu bisa kayak gitu? Jadi kesalahan di masa lalu itu bisa jadi ada kaitannya dengan apa yang kita alami sekarang. Iya, sebab dan akibat. Sebab akibat. Pernah nggak kejadiannya seperti itu? Sampai menghamili pacar kamu dan kamu tidak bertanggung jawab dan menggugurkan kandungannya, aborsi. Pernah. Tapi lebih tepatnya, ya saya hanya hubungan dalam. Terus Nggak ya, tahu. dia hubungin saya, dia bilang, saya ambil. Udah, saya nggak tahu. Saya kabur. Kabur dari tanggung jawab itu. Iya. Ada Saya sekarang nggak tahu kondisi dia gimana, saya nggak tahu. Hubungannya dengan apa yang dia alami sekarang gimana? Ron? Bisa dijelasin ke kita semua? Karena dia selalu melakukan kejahatan dalam pelamis, selalu mistis. Jadi dia gampang terombang-ambing. Oh, jadi karena pernah melakukan suatu kesalahan, jadi gampang ada bisikan, gampang ada yang datang. Justru bisikan itu bisa jadi dimulai saat membuat Anda mengirim santet. Bisikan itu terjadi setelah sepupu saya meninggal. Waktu mau melakukan santet, ngirim santet ke sepupu, itu atas dasar apa? Inisiatif sendiri atau ada yang menyuruh atau ada yang ngajak Inisiatif ke sana? sendiri. Inisiatif sendiri. Iya. Apa itu yang di tangan kamu? Iya, dari tadi. Kalau saya ngomong gimana? Kalau saya tidak mau gimana? Loh, tapi kan kamu minta dibantu kan? Ingin Iya. lepas semua dari Ya, gangguannya ini kan? nggak ada hubungan sama itu. Ini nggak ada hubungannya sama tujuan. Enggak, iya mas, sama santet itu nggak ada. Ya, terus ngapain kamu bawa kalau gitu? Calm down. Benar, sabar. Saya ingin melihat saja sih. Ada apa sebenarnya? Hanya ingin dilihat, biar benar-benar utuh gitu permasalahannya. Dan akhirnya bisa dapat solusi yang benar. Ya, Kalau mbak yang lihat sih nggak apa-apa. Hah? Kenapa gue? Oke, saya nggak lihat. Dari jangan tadi ngeliat. ngeliatin aku agak-agak. Oke, aku nggak lihat. Oke. itu apa ya, Bay? Coba dibuka deh. Itu apa sih? Apa itu? Jangan disuruh apa ini? Coba saya boleh lihat nggak? Bisa. Oh, gue jadi kepo ya? Boleh Ditaruh di atas meja deh. Ew. Kamu jangan dilihat. What is that? Apa sih? Kamu bakal jijik banget sih. Apa sih, Bay? Kami jijik. Bay. No, don't. Jangan. Manusia semakin dilarang semakin penasaran. John, jadi anak baik ya, John. Aku boleh lihat nggak? Are you sure? Boleh. You wanna touch that? I don't know. What's that? Kamu jangan dilihat. What is that? Apa sih? Kamu bakal jijik banget sih. Apa sih, Bay? Kami jijik. Bay. No, don't. Jangan. Manusia semakin dilarang semakin penasaran. John, jadi anak baik ya, John. Aku boleh lihat nggak? Are you sure? Boleh. You wanna touch that? I don't know. What's that?
Kantongin lagi deh mas. Kok gitu? Kamu lihat? Ya, aku tahu. Mas Howard, kami mau tahu deh, itu sudah sering melakukan kebiasaan itu, bawa dan cium-cium pembalut bekas. Apakah ada satu lagi barangnya? What? Ada yang kamu mau bawa lagi? Ada. Boleh silakan diambil, Pak. Salam. Agak-agak. Aku sih udah feeling sih dari awal dia Itu, masuk. pembalut ada. Ya, darahnya. aku lihat tadi sempet sekilas. Oh my God. Aku pikir tadi apa? Tapi sumpah, Ini apa? Ini apa, Howard? Ini dari dukun yang terakhir. Dukun yang terakhir. Iya. Jadi ada beberapa dukunnya yang didatengin ya? Ada banyak. Yang untuk membantu saya apa namanya? Menghilangkan gangguan. Boleh dibuka kah? Saya minta izin untuk buka. Saya dari awal nggak pernah buka ini. Nggak berani. Dukunnya bilang jangan dibuka. Karena dia bilang ini untuk menangkal, untuk mengurangi gangguan itu. Jadi ditaruh di bawah kasur. Selama ini saya taruh bawah kasur, saya nggak pernah saya buka-buka. Menangkal gangguan? Iya. Saya ingin lepas gangguan. Tapi masih tetap diganggu. Belakangan masih. Dan ini masih kamu simpan? Iya. Berarti nggak berhasil dong? Ya karena saya datang kemari. Apa yang kamu lihat, Roy, dari benda yang ada di meja ini? Penuh dengan kebencian dan saya ngerasa keras kepala. Kamu 19 berapa sih? 94. 94 kan? Harusnya membuat satu karir yang dahsyat di umur 94. Tapi Kau saya mau tidak bisa tinggal diam kalau orang tua saya disakiti. Orang tua disakitin. Iya. Awalnya dia ngirim santet karena sepupunya itu sering nyakitin orang tuanya, bahkan pernah mukul ibunya sampai memar. Gimana kalau misalnya kau buka YouTube yang 24 jam yang isinya lantunan-lantunan ayat kursi gitu, just playing di sudut-sudut ruangan. Apakah dan saya rasa itu juga it really works. Jadi bisa meredakan emosi, bisa membuat kamu juga terlepas dari gangguan. Yang maksudnya Roy itu adalah daripada menggunakan gini, kenapa nggak coba mendengarkan atau memainkan lantunan ayat suci Al-Quran seorang muslim? Iya. Secara ramai-ramai kita juga bisa ngundang 5 orang, 10 orang. Roy, mungkin perlu dirukiah kali ya? Iya. Oke juga mungkin. Intinya sih perhatiannya fokusnya Ke diri kamu gitu. beralih gitu. Jadi nggak menggunakan hal-hal seperti ini, tapi justru malah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Ini boleh dibuka nggak sih? Nggak, jangan. Kamu ngeliatnya gimana, Roy? Saya pengen buka sih, cuma dia nggak kasih izin. Ya sudah. Tapi kan nggak ada efeknya, kenapa nggak diikutin? Kamu takut ya? Enggak sih. Buka aja kalau gitu. Boleh dibuka. Nih ya, nanti kalau ada rezeki ya, kamu ini ya, anak-anak terlantar ya. Tanah kuburan. Oh my God. Bayu, itu tanah kuburan sepupunya dia. Bukan, ini saya dapat dari dukun. dukunnya. Oh, kamu langsung dapet ya? Bukan kamu disuruh ngambil tanah kuburannya terus kamu bawa ke sana, bukan? Iya. Kamu ngelihat atau merasakan sesuatu nggak, Roy, dari Jujur negatif banget dong. apa justru karena dia nyimpen ini jadi sering diganggu? Ini bener sering diganggu juga. Saya merasakan energi negatif yang akan mempengaruhi Howard. Jadi buang selekasnya. Ini harus dibuang. Dibuka. Iya, Roy sering cerita kalau tanah kuburan itu mengandung energi negatif. Bahkan kita bisa apa ya, kalau dilemparin
tanah kuburan itu bisa jadi sesuatu yang buruk sih. Oh iya? Bad happens. It's a bad luck. Mungkin ngebalik ke dia nggak sih? Jadinya. Bisa jadi ya. Roy? Bisa jadi sih, dia akan baik lagi. Balik ke dia jadinya. Terbesit di pikiran saya, kamu kopi hitam nggak? Tuh. Betul kan? Saya terbesit tiba-tiba teps. Saya minta kopi hitam. Berarti Ada airnya? Udah jadi minuman atau ini masih jadi bubuk? minuman. Ini mulai masuk ke dalam jaringan kepala kamu. Sebenarnya Aduh, kok aneh-aneh sih orang. tidak perlu sampai seperti itu kan? Kan tadi kan dia bilang ada sepupunya yang menjadi korban. Terus dia sering diganggu. Terus kamu gambar itu, Roy. Itu nggak ada hubungannya sama sepupunya. Nggak ada. Apakah itu yang sering ganggu dia juga? Iya. Sering ngelihat seperti itu nggak? Makhluk yang mukanya rusak, hancur. Dulu kecil pernah. Setelah sepupu meninggal. Enggak. Yang mengganggu tuh seperti apa? Hanya bayangan besar, hitam, sepintas lewat kadang. Terus pernah, ini satu hari lihatnya lumayan lama, kaki setengah badan. Lewat gitu doang. Dari situ saya langsung mual, gak jelas. Setengah badan pertama aja saya. kamu lihat. Iya, Lihat jelas tuh. iya. Bukan halusinasi Bukan, kamu. di tempat kerja. Saya lagi kerja santai, tiba-tiba ngeliat ke arah kiri. Siang. Iya, sore lah. Oke. Selepas azan. Maghrib. Oh, Ya biasa emang. pas lagi. Kalau itu kan matahari memang kayak terbenam. gitu kan. Tadi Ros sempat melihat ada sosok laki-laki Iya. berambut putih. Ya. Saya melihat sosok laki-laki berambut putih. Saya rasa ini dari keluarga kamu sendiri kali ya. Dari turun temurun. Nah, itu nggak ngejagain dia nih? Apa justru malah bawa pengaruh negatif? Dia dijaga oleh satu makhluk yang benar-benar makhluk. Kalau misalnya di itu adalah dewa lokal gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Cuma hanya saja Mas Howard tidak melakukan dengan baik. Oh, jadi nggak didengerin, nggak diikutin. Oke. Sebelum minum, kamu baca. Ya. Bilangnya gini. Semoga saya terbebas dari urusan saya. Yang ini harus habis. Nanti disemburin lah. Aku takut disemburin, dia minum sembur. Bisa jadi. Itu kopi biasa. Kopi hitam biasa. Ini gunanya apa, Roy? Kita berusaha membangun pertemanan gitu. Oke. Tidak ada dendam. Kayak mendamaikan gitu ya. Iya. Minumnya ada sana. Enggak. Silakan diminum, nanti nggak akan kita tayangkan wajahnya, nanti kita blur. Mas Howard, jimat yang dipunya hanya ini. Right. Kan, aku bilang kan. Pasti habis minum kopi aneh-aneh kan. Kan feeling aku bener. We cannot trust evil. Jangan itu. Terus. Dia itu yang apa yang kamu lihat, siapa ya sih yang merasukin? Kakek tua kali. Kakek-kakek yang belum. Ini kesurupan atau alter ego yang dia suka ngamuk-ngamuk gitu? Kesurupan. Dari tadi kayaknya. Iya, dari awal masuk. Mas Howard, dengar saya.
Ini Mas Howard bukan? Ih. Bagus banget liatnya. Keluarin, silakan lakuin apa yang kamu suka. Merinding banget kayak. Roy. Roy, I'm scary. Sini, ikut saya. Ikut saya sini. Kok ngeliatnya dari tadi sama gue sih? Aku benci api. Maaf lo. Benci api. Kok dari tadi? Gue bikin api. Gimana? Roy, dia nih ada dendam sama perempuan apa gimana sih? Kok kayaknya dia ngeliat perempuan. Hentikan itu. Sini, Mas. Ini bukan Howard ya? Bukan. Apa mau kamu? Siapa nama kamu? Kamu siapa? Roy, dari tadi dia ngeliatin aku kok kayak gitu sih? Ih, males deh. Setengah-setengah ya? Setengah. Roy, Sorry, it's okay. Ini Ini nggak ada yang mau nolongin nih. tunggu, saya akan bantu menolong ya. dia kok kayak kesakitan ya, Roy? Iya. Jangan ganggu pemilik tubuh ini. Saya belum bisa percaya. Ini udah. Udah. Sudah bang. Wake up. Iya. Biar Wake up. Ini kursinya yang ini nih.
Ini dia udah aman atau masih mungkin kesurupan lagi? Karena kalau misalnya emang masih mungkin kesurupan dan nggak bisa dikendaliin, kayaknya emang harus diamanin sama tim deh. Dibawa keluar. Gimana menurut kamu? Masih? Saya rasa Howard, masih bisa diselamatkan, tidak perlu pakai security. Saya yakin Mas Howard bisa mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Sebenarnya ini bukan delusi. Dia bukan delusi ya, Roy? Tapi emang ada pengaruh. Ya ada delusi, ada halusinasinya sih sebenarnya. Psycho dari dianya. Psycho dari dianya. Delusi adalah satu pemahaman mempercayai sesuatu yang orang Nggak lain nyata. nggak nyata. Iya kan, aku bilang. Sebenarnya kita nggak ngomongin apa-apa, terus dia delusi, dia ngomongin gua nih. Dia yang sensitif sendiri. Betul. Mas Howard, bisa dengar kami? Boleh dikumpulin energi ya mas, dilawan. Biar enggak justru kerasukan lagi. Setelah Mas kasih waktu dia 1 menit kali boleh ya? Iya, biar dia nafas dulu. Ini yang masuk apa tadi Roy? Boleh dia turunin supaya. Bayu, jangan salah loh, abis kesurupan kayak gini capek loh. Capek. Aku aja dulu ngerasain waktu syuting, Iya. kesurupan tuh mending aku berantem sama 10 orang deh. Berat banget ya. Capek banget, rasanya tuh capek banget. Oke. Biar bisa nafas nggak keselak itu. Oke Mas Howard dengar kami. Mas, kami yakin ya, semua orang pernah bikin salah. Sepupu Anda, maupun Anda sendiri gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyadari dan gak mengulangi. Mudah-mudahan setelah malam hari ini, Mas Howard datang ke Menembus Mata Batin, benar-benar bisa membuat memang penyesalannya itu semakin nyata, dan supaya tidak diganggu lagi oleh makhluk-makhluk yang biasa mengganggu. Ya. Dan tadi udah ada yang masuk dalam diri Mas Howard sendiri, tapi udah diusir. Udah pergi sama Roy. Dan jimatnya tadi juga udah dihancurin nih kemana-mana. Mudah-mudahan ini nanti dibersihin sama tim, nggak akan nimbulin efek negatif apa-apa. Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Bayu, Iya. mungkin kalau dari aku boleh sedikit kasih masukan ya. Silakan. Buat kamu kalau ada bisikan-bisikan kayak gitu dilawan aja. Jangan diikutin gitu. Kayak misalkan bisikan apa, itu lawan. Oh enggak, itu perasaan gua aja. Jadi jangan terlalu diikutin. Karena menurut aku, semakin dia ikutin, ya itu akan Makin semakin kuat, jadi ya? makin kuat. Oke. Itu kan sama aja kayak bisikan setan. Semakin kamu ikutin, setannya semakin seneng. Ada Anila Sur mau Gak disampaikan? ada sih, sama seperti dia juga sama seperti energi saya habis. Capek ya, baik. sobatin. Mas Howard, kami harap yang terbaik buat Anda. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Dan jangan pernah menggunakan dan berpikir untuk menggunakan santet lagi. Apalagi berpikir untuk bunuh diri. Anda boleh meninggalkan studio, selamat malam. Kuat, perlu di... nggak apa-apa. Sama Mas Howard, kalau boleh yang di kantongnya jangan dibawa-bawa lagi ya. Iya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dendam terbaik adalah menjadikan diri Anda lebih baik. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memelihara banyak makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Jamil. Ayo silakan duduk. Selamat malam Mas Jamil. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi gini, belakangan ini saya memang mencintai dunia spiritual. Dengan alasan dulu saya jadi korban bully, jadi korban hinaan oleh tetangga, oleh teman-teman saya. Saya ikutin naluri saya sehingga sampai pada puncaknya saya menemukan teman saya sekarang ini. Teman ini mengikuti saya kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah,
Jadi dialah yang membekengin saya. Saya ikutin naluri saya sehingga sampai pada puncaknya saya menemukan teman saya sekarang ini. Teman ini mengikuti saya kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah. Jadi dialah yang membekengin saya. Kamu ngelihatnya apa ini? Kayu atau Kayak spons gitu nggak sih? spons? Iya. Kamu temenan sama benda ini? Ya, Dari benda ini ada makhluk astralnya yang menemani. ya. Yang Mas saya Jamil. yakini, ya. Oke, baik. Tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas? Di sini terutama untuk orang-orang yang dulu yang pernah saya lampiaskan emosi saya mohon maaf. Di sini juga saya ingin konsultasi kepada mungkin Roy Kiyoshi, sekiranya bisa membantu saya melepaskan dari jeratan makhluk ini. Oke. Waktu Anda emosi, ya, kamu emosi gitu. Apa yang terjadi dengan para korban atau orang-orang yang menjadi tempat pelampiasan? Ngamuk. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan mereka kondisinya sampai seperti apa? Bahkan ada yang sampai sekarat. Karena bantuan makhluk-makhluk. Ya, Sekarat, sorry Bayu boleh tanya? Silakan. Sekarat tapi nggak meninggal? hampir meninggal karena dia entah dirasuki oleh teman saya ini, loncat dari Hampir. jurang. Tapi nggak meninggal? Nggak. Kritis Loncat dari tapi bisa jurang. diselamatkan. Kalau boleh saya tanya, boleh baik lagi. Tadi katanya di daerah Jawa Barat ya? Boleh tahu persisnya nih, Bu? Saya tidak bisa menyebutkan Daerah wilayahnya. gunung-gunung gitu ya? Heeh. Daerah-daerah. Kamu tahu ya? Karena aku sering banget denger ya orang-orang tuh berilmu tuh ke daerah sana gitu. Aku juga bingung, nggak tahu persis. Apa memang daerah sana tuh memang khusus untuk seperti itu? Ya, gitu, mungkin atau- masih kuat ya Cuman spiritual. kalau boleh berbicara kayak gini, ini yang Bayu yang boleh saya ungkapkan. Kadang saya tuh bingung sama orang-orang seperti masnya ini gitu ya. Mereka berilmu, maksudnya mau piara ini, itu. Tapi sayang mereka nggak dikasih bekal juga sama si orang pintar ini untuk ngelepasinnya gitu. Akhirnya mereka terjebak ya seperti ini gitu. Rata-rata case-nya seperti itu kan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kedatangan Mas Jamil datang ke sini bisa benar-benar lepas dan mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Mas ya. Ya. Kami akan ajak Mas Jamil untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jamil, mendiami rumah bernomor 3, lahir tanggal 19 April 1990. Entah kenapa ya, saya mencium aroma bau busuk ketika masuk ke kehidupannya. Banyak sekali sosok gaib yang ia pelihara. Dia dapat mengendalikan makhluk-makhluk itu untuk memprotek dirinya. Tetapi saya melihat ada satu makhluk yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatannya. Kekuatannya sangat besar. Saya sampai pusing dan sakit kepala di sini karena kekuatannya sangat dahsyat sekali. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Mas Jamil lahir tanggal 19 bulan 4 1990. Ya. Nomor rumahnya 3. Ya. Mas Jamil berteman dengan
benda ini mengandung makhluk-makhluk astral di belakangnya dan sering menjadi backing saat ingin mencapai tujuannya. Ya. Termasuk bahkan mencelakai orang lain ya. Dan malam hari ini ingin terlepas dari ikatan dengan teman-temannya Ya. karena memang mengganggu. Gitu. Gimana Roy? Yang kamu lihat saya nggak tahu deh. Ini dia bawa ini dari tadi dari pertama kali masuk. Dari pertama kali masuk sudah bawa itu. Iya. Wow. Jadi katanya dia berteman dengan ini karena dulu sebelumnya sering dibully. Semenjak pakai itu tidak dibully lagi. Tidak ada yang bully karena merasa takut. Bisa jadi karena mereka celaka dahulu. Saya ingin membahas masalah bully dan dibully. Ketika orang dibully, harusnya introspeksi diri apa yang harus dilakukan. Ya. Kedua, ketika dibully, jangan malah cari yang aneh-aneh. Justru explore diri kita yang punya kemampuan untuk kita keluarin supaya kita nggak dibully. Ya. Kita kan setiap orang punya otak nih yang bisa kita gunain. Gimana cara supaya nggak dibully gitu. Memang sedikit kesal, mungkin dari zaman sekolah dulu. Ya boleh dibilang saya orangnya culun dulu, culun. Anak kutu buku. Tapi entah kenapa saya selalu jadi target bully. Jadi setahun 2 tahun saya nahan rasa dendam saya, nahan rasa kesal saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ngikutin naluri saya, Yaitu? yaitu pergi ke gunung-gunung. Oh jadi sering untuk mencari-cari ilmu hitam untuk Tanpa guru. tanpa guru. Otodidak gitu belajar sendiri. Ya, Itu kalau ke gunung belajarnya seperti apa ya kan nggak ada guru. ikutin batinnya saja. Apa yang dilakuin? Tapa, semedi, ya, makan, Apapun yang ada di gunung. ya, Apa tuh yang dimakan? ya setemunya saya aja. Misalnya Tumbuh-tumbuhan, rumput juga saya makan. hewan juga. Ya, hewan mentah juga saya makan. Ini kamu ngelihat ada apa Roy di sini Roy? Di nggak tahu di benda ini katanya ada makhluk astral disebut sebagai ikatan antara dia dengan makhluk astral. Dia berteman dengan ini. Saya melihat sebuah patung. Ada apa? Saya melihat sebuah patung di situ. Tapi saya nggak tahu apaan. Patungnya. Dalamnya Iya. Hewan. hewan. Boleh dikatakan begitu. Patung hewan. Itu informasi yang saya dapat. Dari situ. Iya. Oke. Terus di belakangnya makhluk astral seperti apa Roy yang menjadi backingnya? Siluman-siluman yang aneh-aneh sih siluman. Siluman Iya, yang didapat dari gunung-gunung itu. Iya. Tapi kita harus belajar realistis juga ya. Kita hidup bukan depending on bukan tergantung juga dengan hal-hal kayak gitu. Ya. Mas Jamil kan masih muda, apply kerja kayak taksi online atau apa segala macam itu ngasilin duit. Iya. Di sisi lain ini sebagai hobi ya apa-apa, cuma jangan menghobinya kan memuja kemudian finansial nggak ada, sayang loh. Ya intinya kan selama ini sering ke gunung cari ilmu, Iya. belajar ini itu, padahal di sisi lain ada kesempatan yang terbuka lebar. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih baik dibandingkan malah mengumpulkan ilmu-ilmu ini yang akhirnya malah makhluk-makhluk astral itu jadi apa ya? Jadi nempel gitu ngikutin. Ya mungkin dari landasan kekecewaan saya. Oke. Karena kecewa ya awalnya ya, jadi ingin Jadi mendapatkan. ada hasrat ingin balas dendam. Oke. Pernah saya dulu sampai kaki saya patah karena dipukul pakai balok. Tuh, Oke. perhatian ya saya dengarnya. Patah. Kaki saya ditusuk-tusuk pakai pulpen. Waktu masih SD. SMA. Dia nggak tahu entah kenapa mereka Alasannya ngelakuin apa ya? itu ke saya. Apa karena saya kutu buku, apa jadi sasaran empuk buat mereka. Jadi Anda mencari ilmu hitam ini supaya
mendapatkan apa, dihargai, dihormati Ya, selain orang lain, mendapatkan- dipandang orang lain. Selain mendapatkan kewibawaan, saya juga butuh pelindung. Supaya nggak dibully lagi. Ya, Bayu mungkin jadi awalnya tingkat percaya dirinya dia sangat kurang. Iya, karena memang lingkungan. Iya. Kan? Kamu pernah ketemu nggak sih Iya, sama iya. orang yang sering Iya, dibully iya. secara psikologis? Iya, tapi kan di sekolah memang pada umumnya kayak zaman aku sekolah juga pasti yang dibully itu yang seperti dia bilang, yang culun, yang Betul. kutu buku gitu kan, pasti Kamu- sama anak-anak nakal kan Iya. ya gitu. punya teman yang dibully. Aku dulu soalnya korban bully juga di sekolah. Tapi bisa hasilnya sekarang Ya, berbeda nah apa itu yang balik kamu lagi lakuin? lingkungan yang kamu bilang tadi. Tergantung bagaimana mindset kita. Kita kan kalau aku mengalihkannya ke hal yang positif di mana one day gue harus ngebuktiin ke orang yang bully-bully gue itu ya bisa memandang beda Dengan prestasi. dengan prestasi. Artinya ya Oke. ya buktinya ya orang-orang yang ngebully itu ya sekarang Baik. ya mereka bisa at least ya jadi. Ya. Nah mungkin ini caranya yang salah. Oke. Mas Jamil, ada ritual tersendiri gak yang dilakuin kalau mau komunikasi dengan makhluk-makhluk astral nih? Seperti apa ritualnya? Boleh tunjukkan ritualnya? seperti umumnya bakar menyan, Mhm, masang sesajen. mhm. Ada, apalagi kalau saya dendam ke orang tersebut, saya lakukan itu. Boleh dilakuin ritualnya di sini, Roy? Boleh, silakan. Bawa barang-barangnya? Saya penasaran juga, baik. Penasarannya apa sih sebenarnya sih? Itu apa sih? No idea. Kamu nggak berani touch itu? Nggak berani sih. Kamu berani? Dulu. No. Roy Ya berani? berani aja sih, cuman kayak males aja gitu. Ada apa? Nggak apa-apa. Berani. Saya- Dia kalau melakukan ritual di sini dan sampai nanti ada ngamuk-ngamuk tuh gimana ya? Atau ada makhluk tambah datang gitu kan, kalau ritual bukannya dia ngundang makhluk-makhluk gitu ya? Biasanya gitu ya, Roy. Kenapa kamu mendengar sesuatu? Ya, saya melihat sesuatu. Bahwa nih, Ada yang gerak-gerak. Silakan lakukan ritualnya. Bisa dimulai, Roy. bisa dimulai. Oke. Pandai sih. Allahu Akbar. Apaan tuh ikan? Lele. Astagfirullahaladzim. Kok ikan dibunuh? Itu mentah loh. Ah. Apa ya? Oh man. Enak saya ngundang kau lah. Ada apa kamu manggil saya sih? Aing dah ada. Saya darah. Oh, dia Saya pengen pengen darah. Ya Allah, merinding loh gua. Gue pikir ini partisipan ini lebih baik daripada yang tadi, ternyata lebih parah. Baik daripada tadi. Iya, aku sudah berpikir gitu. Yang sebelumnya. Kenapa? Iya, Aduh, itu mau Suruhan diapain tadi. lagi? ternyata ini lebih parah. Iya nggak sih?
Oh shit. Dia yang kamu bilang. Kayak gitu. Hey! Penonton kesurupan lagi. Ini kenapa? Kok ikutan? Penonton kerasukan juga ya, Roy? Iya, iya, iya. Hah? Hati-hati nanti ada yang ikut kesurupan lagi loh. Penonton kita kesurupan juga ya, Roy? Nggak suka. Nggak suka liatnya. Yuk. Masih satu tulangnya loh. Dengar saya Aing. Masuk. Mereka saling serang gitu, Roy? Baik, hati-hati, baik. Jangan saya menyerang. Penonton. Selama ini saya belum pernah minta bantuan kalian untuk nolongin saya. Sekarang bantuin saya dengan melukat yang paling dalam. Serbu dia. Punya partisipan pegang dia, kasihan. Serbu dia. Ayo ya. Kok saling serang gitu sih? Dia yang baik dan dia yang jahat. Ayo masuk non sih. Aing hayang lauk. Yang ini yang baik, yang ini yang jahat. Nyawa mana kan? Nah maksudnya saya dengar Aing. Apa maksudnya kamu nggak enak sama saya? Saya pengen makan, saya belum makan. Dia mau makan ikan juga. Tahu Aing. Berantem ikan loh. Sesuai kekuatan. Serbu. Siwan isya kaing. Di sini. Penonton. Kita Serbu dia. Bukan yang itu. ini. Kok dia? Coba, biarin. Biar. Udah penonton duduk. Duduk. Udah tenang. Mas Jamil. Pingsan ya? Manipulatif. Tolongin dong. Pingsan Ini kayak. tolong bawa keluar deh. Yang penonton ini kasihan. Iya. Udah biarin sama tim ini aja. Sama tim dari kan TV. Teman-teman thank you. Terima kasih. Ini gimana nih? Mas Jamilnya nih. Aduh, baik.
hati-hati tuh, ih ikan semua. Ini pingsan loh kayak. Boleh disadarin nggak? Kasih minum atau diangkat deh duduk. Itu lele-lelenya. Bisa dipilih. Iya. Bagus menurutnya. Baunya udah kayak di pasar ikan nih. Amis. Ya nggak tahan, terus. Ya Allah. Mantap, harus banget. Kan. Aduh Tuhan. Ya Allah. Mantap, harus banget. Kan. Aduh Tuhan. Ya Allah kan. Apa lagi? Roy dia bilang dia sering melakukan kayak datang ke gunung-gunung, melakukan ritual. Ini saya yakin bukan satu-satunya ritual yang dia lakuin deh. Iya. Punya ritual lain selain ini? Ada lagi? Pasti Jujur. banyak kayaknya. Kalau feeling aku banyak. Tunjukin semuanya di sini. Lakuin. Biar keluar semua. Oh, Apa lagi ini? Maaf. Tuh kan masih hidup. Kasih air lagi aja. Masih ada. Udah. Udah. Thank you. Makasih bos. bisa direka adegan. Ini salah satu ritual saya selanjutnya. Itu apa itu? Kembang menyala. Ya. Jika saya sedang dendam kepada target, Seperti apa ritualnya? boleh Itu saya apa mulai? aja? Kembang? Kembang. Ini ada kemenyan. Ha-ha. Terus? Ada minyan juga? Iya. Itu apa tuh? Ini adalah minyak babi. Silakan lakukan ritualnya. Mas Baik, boleh aku tanya dulu? Boleh. Masnya tadi kan bilang katanya kayak gini-gini nggak ada yang ngarahin ya, nggak ada pergi orang pintar segala macam. Tahu ritual kayak gini dari mana? Harus kayak minyak babi, apa whatever segala macam itu dari mana? Siapa yang ngarahin? Maksudnya Kebetulan di salah satu gunung sebelum saya mendapatkan ini, Hah? saya ketemu dengan seorang kakek-kakek berjubah hitam pada malam Kamis Kliwon, tepat jam 1 malam. Jadi beliaulah yang nuntun saya sampai saat ini, dari mulai ritual, puasa, tapi beliau bukan seorang manusia. Hah? Jadi Jin pasti. jin gitu? Sebangsa jin ya. Bukan kuncen di gunung itu bukan? Bukan. Tapi manusia. makhluk di sana. Silakan lakukan ritualnya yang diajari. Ini tidak membahayakan bintang tamu saya kan? Tidak. Enggak ya? Ada lagi nggak bubuknya
yang buat arang. Bubuk yang buat arang. No way, arang nyala loh. Arang lagi nyala loh, ada baranya. Disangka wafer kali ah. Kan disangka biskuit itu. Gampang santai lagi ngomongnya. Kenapa dari tadi setiap partisipan makan pukul kalau Ngelirik ya. iya. Aduh, dimakan loh. Au. Dia ngeliatin Mas Bayu, bukan ngeliatin aku. Ngeliatin Mas Jangan Bayu. masuk lagi. Ada yang mau masuk lagi ya? Iya, dia masuk. Saya di sini cuman nunjukin cara ritual saya. Iya, dia tidak meremehkan sama sekali kok. Dia sangat menghargai sekali saya, dia juga menghargai itu. Saya rasa Ini ada yang mau masuk lagi soalnya ya, Roy. Dia nggak suka dan dia nolak. Saya ingin lepas dari kalian. Oh, capek dia. Iya, iya, I know. Tapi iya, jadi Dia udah sebenarnya diri dia udah capek. karena Saudara-saudara saya, kalian ancam. dia masih bisa lepas nggak ya? nggak bisa. Tapi orang kayak gini memang perlu bantuan, Roy. Berarti emang diri dia memang udah lemah. Sebenarnya udah Benar. iya, bukan kayak partisipan sebelumnya yang selalu melawan. Dia memang udah nggak berdaya Iya, sebenarnya. benar. Oke, saya stop. Jauh. Mau kalian apa? Kopi. Bubuk kopi. Bubuk kopi. Saya coba buang. Balik lagi. Saya coba kubur. Muncul lagi. Dia udah capek, dia mau usir tapi balik terus. Makhluk apa sih, Roy? Masih terus nempel ya? Banyak yang nempel. Ada macam-macam. Ya, satu siluman seperti itu nggak cuma satu sebenarnya. Ada banyak? Dua, ada tiga. Ada 3. Iya, berganti-gantian wujud. Pastilah dia Pasti kan. lah. Soalnya kan udah bertapa di gunung tuh. Iya, udah Semua banyak. makhluk pasti udah banyak yang nempel. Iya, benar sekali. Oke, ini Mas Jamil. Mas Jamil sadar? Oke, Mas Jamil bisa kumpulin energi untuk ngelawan mereka supaya nggak masuk ya. Bisa dilawan ya. Mas Jamil, kami sangat salut sih gimana Mas Jamil coba ngusir semuanya yang coba untuk malah datang. Malah ngerasuk. Oh, oke. Mati loh. Astagfirullah. Kopi ini deh. Jangan ada hal negatif. Kasian banget sih. Bau kopi ini benar-benar menetralisir. Mas Jamil, Jadi hantu-hantu itu tak bertakut. Mas Jamil kalau dengar saya boleh angkat tangannya. Tangan kanan. Tangan kanannya boleh digerakin. Oke, dia sadar. Sini. Boleh tolong diangkat nggak? Kalau misalnya iya wanginya
Dibenerin dulu deh, dibenerin dulu. Ininya di belakang, dibenerin dulu di belakang. Boleh dibawa ke belakang, dibenerin clip on audionya segala macam. Dan tolong dibawa balik sini lagi ya bos. Roy, ini penonton kenapa Saya lagi cleansing dengan penonton. Ah, Oh enggak, penonton saya juga ikut tadi. Bahaya. karena kamu takut mereka kena ancaman lagi ya? Iya. Itu apa? Di bubuk kopi. Oke. Yang atas udah belum? Oke. Nah, itu udah. Aku udah nggak tahu lagi ini udah bentuknya udah. Lewat sebelah situ. Jaga diri kalian ya. Studio Soalnya ini sudah kopi ini berantakan. benar-benar pekat untuk membersihkan energi negatif. Ya. Ya kan? Semua udah kena. Udah dapat semuanya. Bagus. Kamu udah juga. Oke. Ini semuanya di sini. Iya, jadi Kameramen perlu? tidak usah lama. Oke. Jadi, loh, ini orangnya kemana? Lagi Lagi di belakang dibersihin. dibenerin audionya. Lagi Udah. dibersihin. Kalau udah langsung bawa masuk lagi aja bos. Tolong. Kamu perlu minum nggak? Nah, terima kasih. Mau minum? Terima kasih. Aku curiga nih. Ini saya curiga masih ada lagi nih. Di sini dia belum. Nah, iya tadi Nyentuh dia yang belum, ini nih. belum disentuh itu. Pasti penasaran pengen buka. pengen buka, pengen banget lihat isinya, cuman nggak berani. Roy buka Roy, berani? Nggak boleh. Jangan deh, jangan. Nggak sopan, jangan tuh Ada barang nggak dia. ada orangnya. Nah, jangan. Bisa lanjut. SMS apa ya? Masih kuat nggak? Hah? Bisa ditanya-tanya tapi. Udah dibersihin. Mungkin ritualnya udah kali ya Roy ya. Kasian ya. Siang. Kasian. Tapi biar keluar semua kali, Roy. Iya sih. Benar. Akhirnya selesai tuntas semua Tap- ritual terakhir dilakuin di sini. Jangan sampai di luar sini dia masih ada sisa ritual yang biasa dilakuin gitu. Tapi kondisi fisik dianya kuat nggak? Masih Kasian. kuat. Masih ada ritual lain. Mas Jamil bisa dengar saya. Kalau udah nggak kuat silakan ngangguk. Tapi kalau masih ada ritual yang mau dilakuin, silakan lakuin. Masih kuat mas? Mas Jamil? Udah nggak kuat? Oke. Oke, nggak usah dilanjutin kalau gitu ya. Tapi sekarang apa rasanya? Lemas? Pasti kelihatan soalnya. Sakit? Ada yang di bagian mana sakit? Butuh minum? Ini depan Anda minum. Minum. Minuman bersih, bisa diminum. Tapi jangan disemburin lagi. Iya. Itu bersih kok. Belum dibuka ya. So, tangannya pegang gemeter. Kuat? Bisa dibantu? Perlu saya bantu? Maaf, Kari. Oh ya sekali ya dia ya. Loyo banget. Iya. Habis energinya ya. Iyalah, soal guling-gulingan gitu kan capek ya. Well, Iya, makan itu juga butuh tenaga. Masuk apa logika? oke. Mas Jamil. Yes. Udah nggak bisa. Iya, kasihan. Serius kenapa? Ya udah bawa aja deh. Kenapa Mbak? Gua bang apa ya, Roy? Nggak apa-apa. Tapi pastiin dia aman baik-baik aja deh. Semoga pulih kembali ya masnya. Kasihan Siap, loh, Mas oke. Jamil. Oh my god. Ini barang-barang dia yang sini di kamu sita aja kali ya, disita ya. Iya. Oh, dipegang, simpan. Itu kotaknya bisa dibuka gak? Kamu lebih baik. Aku nggak berani. Aku nggak berani. Cobain ya. Yakin, Roy. Kamu udah nggak ada energi juga. Ya, saya energinya udah tinggal dikit sekali. Ini Oh,
Ini bukannya jenglot ya? Oke. Kenapa? Sudah capek saya bermain jenglot. Oh my god. Oke, Iya, tapi sebenarnya aku cukup appreciate sih sama caranya dia yang berniat datang sini, mau melepaskan, meskipun badan dia, fisik dia udah. iya. Dan cara dia kayak nahan, nggak mau dimasukin lagi, nggak mau dirasukin lagi tuh kelihatan kalau emang dia punya tekad yang kuat banget Kuat untuk berhenti sebenarnya. dari semuanya. Dia bisa lepas, Roy. Dia bisa lepas sebenarnya. Tapi saya ingin jenglot itu saya bakar deh di sini. Perlu Ini kamu dibakar. bakar aja deh. Ya. Saya boleh minta glove. Saya ingin memusnahkan semua dia punya barang-barang di sini, ya. Oke, buat ini yang menyaksikan tayangan ini, yang masih suka ke gunung untuk mencari ilmu atau mungkin cari hal-hal gaib. Ini mungkin jadi pelajaran ya, bahwa ada segala konsekuensinya yang akhirnya harus diterima oleh siapapun yang melakukan ritual ini, dan melepasnya itu tidak mudah, bahkan korbannya bisa badan sendiri ya. Iyalah, pastinya balik ke badan dia sendiri. Kalau mau ke gunung mendingan bawa kamera, foto selfie, tag Instagram ya, apa nonton? Jangan tegang dong, aku sebenarnya Ini agak. aku kasihan soalnya sama si Iya. Jamil ini. Aku Dan juga. takutnya masih banyak nih orang yang masih melakukan kayak begini. Pasti banyak. Pasti banyak. Oke, banyak. perlu dibakar ini? Biarkan saya mencoba untuk menghancurkannya. Apa Oke. yang terjadi di sini? Aku penasaran, sebenarnya pengen lihat. Aku belum pernah lihat. Iya, mau buka sama Roy. Maaf ya, jalan saya agak pelan. Kamu udah lemes juga ya? Udah. Wah. Seperti itu. Nggak dibakar. Serius mau dibakar. Nggak usah. Sita aja. Kenapa Mas Bek? Dia Hah? Woi, takut membahayain mungkin. dia mau dibakar. Jangan. Janganlah, jangan dibakar lah. Kamu jangan saya. Iya. Menurut aku aja gimana? Iya, disimpan aja, disita deh. Sih, Nih. Roy, kamu yakin mau megangnya? Saya nggak suka mukanya. Roy, Hah? that's not dangerous for you? Disimpan aja deh. Iya. Simpan. Mau kamu sita aja. Enggak sih. Nanti tim kur saya akan menyita. Oke. Ini bau kembang banget loh. Kalau dikasih lagi ke orangnya gimana? Nah, Jangan, dia nanti malah diikutin lagi. Ya, tapi daripada sama kita bahaya, Atau dibalikin ke asalnya aja ya. buang ke laut aja, buang ke laut. Boleh nggak? boleh dong. Udah. Yuk. Yuk, Yuk, gimana? kita selesain. Telepon. Mas Bay, boleh ditutup lagi? Biar Agak kelihatan. serem ternyata ya. Aku belum pernah lihat. First time aku. Di sisi bintang tamu saya juga mengerikan. Ah, Kamu ini Roy, nih. Kamu ada keluarga yang lagi sakit ya? Kakeknya mantan suami aku sedang koma. Minta doanya ya untuk para penonton semuanya.
sedang kondisinya udah sekitar 1 minggu. Mudah-mudahan cepat sembuh, Ya. cepat sehat lagi. Karena menurut aku ada mantan suami tapi nggak ada mantan kakek ya. Jadi buat aku tetap kakek aku. Dan kondisinya sekarang sedang koma, jadi minta doa. Jadi udah divorce dan Aku kan baru divorce kan, terus divorce, baru terus iya bapaknya sakit. kakeknya sakit ya. Oke. Oke. Saya Baik. rasa cukup jelas tuh kali. Iya. Jelas ya? Jelas, Jamil semua aku udah baca. Untuk dapat mengatasi segala situasi, Anda harus menguasai diri Anda sendiri. Pemirsa, 2 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Howard dan Jamil. Howard adalah korban santet, tapi dia mengirimkan santet juga ke sepupunya. Dan justru dia dihantui, bahkan hidupnya jadi tidak tenang. Jamil adalah korban bully yang punya jimat dan melakukan banyak sekali ritual dengan sering melakukan ritual di gunung untuk mencari ilmu hitam. Roy, gimana tanggapan kamu? Komentar Howard dan juga Jamil. Howard dan Jamil, saya lebih serem dengan Jamil. Jamil ya, lebih dia banyak sekali ritual dan banyak makhluk-makhluk astral yang sudah nempel di dirinya Jamil ya. Iya. Tapi masih bisa bersih dia. Howard kan cuma makan apa tadi? Neon. Iya. Gitu. Yang dia Howard itu ngirim santet ke sepupunya, terus ada dia dihantui. Iya. Dia sih lebih aman ya sebenarnya. Lebih baik sih orangnya. Lebih baik. Oke. Tapi kalau menurut aku ya, kalau aku melihatnya justru Jamil sama Howard ini lebih beda gitu, 2 sisi yang beda dalam artian di sisi lain kayak Howard ini kan dia sebenarnya berilmu itu karena dendam. Artinya ada sesuatu permasalahan dalam diri dia tuh tentang sebuah kebencian ya, kebencian yang artinya berniat jahat gitu loh. Berniat jahat kan impactnya. Kalau Jamil ini kan karena dia korban bully, terus Jadi dia ingin mencari lagi, iya, mencari tapi lagi. dia tidak punya berniat untuk menyakiti seseorang Iya gitu. sih. Itu yang aku lebih respect Atau ke belum. Jamil. Ya, tapi at least tidak ada niat awalnya. Ya. Maksudnya awal di Kalau niat Howard awal justru gitu. niat awalnya emang untuk Iya, menyakiti, itu yang mencelakai orang ya. Iya, that's why aku kenapa Oke. lebih respect sama Jamil gitu. Mudah-mudahan setelah dari Menembus Mata Batin, dua-duanya baik Howard ataupun Jamil akan jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih kamu sudah hadir. Mudah-mudahan sukses Terima kasih juga selalu ya Cinta. Sudah diundang lagi ke sini. Oke, terima kasih. Nice to Thank meet you. you, oke. Ya, Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan dan pencerahan malam hari Thank ini. you. Tapi Roy, sorry, aku kok barusan tiba-tiba kayak bad feel gitu ya? Oke, nanti kita Enggak, selesaiin maksudnya duluan. apa nggak ada impact dari sini yang Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada. Oke. tiba-tiba kayak bad feel nggak jelas gitu. Dia baik-baik Suka aja, Roy? feelnya suka agak Maksudnya dia baik-baik aja sih. Semuanya aman. Oke, kamu aman Cinta. Pemirsa, bersikaplah seperti karang yang tak peduli walau ombak menerjang, bukan hanya tegar berdiri menantang, namun dia juga mampu meredam ganasnya gelombang. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.